aku udah yang kayak hujan-hujanan. Hujan, sepi, aku harus bayar karyawan. Itu aku stres banget sih. Aku ingat banget dulu aku sujud, aku minta tolong, ya Allah tolong dikasih bantuan at least untuk aku bisa gaji karyawanku aja. Bukan, jadi dia kasir. Oke. Aku lagi ngitung-ngitung nih, ceritanya mau tutup buku kok nih uangnya nggak selalu sama ya. Sama yang ada, sama di pencatatan. Kok nggak pernah sama. Setelah kita cek, ternyata ada banyak karyawan juga, karyawanku yang lain tuh kayak curiga. Kok setiap dia ini kok uangnya selalu kurang. Iya, Insertizen. Berjumpa lagi dengan saya, Jaslyn Lim. Good morning everything. Good morning bunga-bunga. Good morning tanah, air, langit. Tahu dong siapa bintang tamu kita? Siapa lagi kalau bukan Minbite? Iya, good morning everything. Iya, itu dia. Boleh dong sekali lagi kayaknya menyapa Insertizen dengan gaya Minbite yang totalitas full dengan semua ekspresi dan gaya-gayanya. Oke, kita nantikan. 1, 2, 3, go! Good morning everything. Ih, luar biasa. Wah, Minbite ini seperti yang kita kenal, Minbite ini sempat viral di sebuah media sosial karena Minbite unik banget gayanya. Tapi yang aku penasaran nih, pertanyaan pertama, apakah Minbite saat dilahirkan, akte lahirnya itu langsung namanya Minbite? Siapa sih nama asli kamu sebenarnya? Bukan Minbite dong di akte kelahiran ya, tapi nama asli aku tuh sebenarnya Siska. Siska aja atau ada Siska belakangnya? Ada, bla 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 Siska. Iya. Oh, jadi semuanya masih misterius. Masih misteri. Oh, begitu. Gitu. Jadi nama panggung aja Minbite sebenarnya. Kenapa kok bisa Minbite dipanggilnya? Jadi sebenarnya kenapa dipanggil Minbite itu karena aku tuh di TikTok aktif berjualan kue, Ci. Kue gitu. apa? Brownies and cookies, namanya Petit Bite. Petit gitu. Bite. Jadi cookies dan Disingkat. brownies. Betul. Jadi kenapa Minbite? Karena aku aktif berjualan di TikTok, jadilah admin Petit Bite. Minbite, ya. Oh my God, luar biasa sekali ternyata dari hal-hal kecil seperti ini bisa membuahkan berkah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ceritain gak sih gimana sih bisa mulai bisnis? Karena kan sebenarnya Minbite ini kelahiran tahun 2001. Betul. Jadi usianya baru 24 tahun. Iya, cantik, bertalenta, punya bisnis sendiri guys. Independent woman. Gimana independent woman? Independent woman, ya. Gitu. Kok gitu sih? Ya nggak apa-apa. Kok kenapa gue kayak ikut? Harusnya gue nggak gitu, Insertizen. Oke, gue berusaha kan untuk menjadi normal. Coba ceritain bagaimana sih bisa memulai bisnis itu? Kapan dan kenapa? Alasannya apa gitu? Jadi sebenarnya aku tuh dari dulu, dari zaman sekolah nih ya, Ci, aku tuh suka banget bikin kue, masak. Tapi aku tuh nggak suka kuenya, aku tuh nggak suka makanan manis. Aneh gitu. Kan? Aneh banget, jadi aku cuma suka bikin, baking, cooking. Nanti nih kalau misalnya malam, zaman-zaman aku sekolah, malam aku baking. Besokannya aku bawa ke sekolah, aku bagiin ke teman-temanku. Oh my God, jadi kamu itu adalah incus yang baik hati. Bukan lagi, jadi memang aku suka banget berbagi hasil tanganku gitu loh. Nah dari situ ternyata orang-orang kayak, ini enak banget lagi sis, kenapa nggak jual aja? Jadi pada saat itu ya Ci, aku tuh ke sekolah nih, aku bawa cheesecake, aku jualan ke sekolah. Oh my God, jadi malam kamu baking sendiri, paginya kamu ke sekolah, sebagai murid, dan kamu jualan juga at the same time. Wow, berapa lama kamu jalanin seperti itu untuk dapetin modal sebelum buka toko? Selama sebenarnya kalau misalnya untuk dapetin modal kan nggak mungkin sesimpel kita cuma jualan di sekolah kan. Pasti. Karena kan itu kan cuma jualan ala kadarnya aja. Jadi sebenarnya setelah lulus pun itu tuh aku struggling dulu untuk ngumpulin. Aku sadar aku nggak punya modal yang banyak untuk bikin toko. Akhirnya aku ngapain coba nih si Cedang aka cewek Padang ini. Apa yang kamu lakukan cewek Padang? Aku datang ke kafe-kafe. Kak butuh supplier nggak buat dessert? Aku bisa nih.
masukin, dapat duit, yang Oh my god, luar biasa banget. Ini aku sampai merinding loh dengarnya, bener-bener loh. Karena menurut aku zaman-zaman now mungkin anak-anak Gen Z agak sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu. Betul. Tapi kalau kamu sendiri bisa melakukan hal itu, apakah yang menggerakkan hati kamu untuk lakukan? Apakah memang keinginan kamu untuk menjadi independent girl? Atau apakah kamu ingin menjadi tulang punggung keluarga atau memang harus jadi tulang punggung keluarga? Kalau dibilang harus sih enggak ya, cuma memang aku tuh suka banget dapat duit. Siapa sih yang nggak suka dapat duit sih? Setuju. Cuma aku tuh suka banget kayak, aduh, pengen terus nih duit tuh aku pengen gitu. Jadi aku rasanya kalau dapat uang tuh seneng, akhirnya aku terusin aja. Gitu. Dan apalagi uangnya uang halal dari tangan hasil sendiri ya, bener-bener bikin sendiri, jual sendiri, bahkan ngadmin sendiri, Insertizen. Ini perlu jadi inspirasi bagi kita semua. Nah, ada naik turunnya nggak sih pas menjalani hal ini? Sempet kayak aduh capek, nangis, kayaknya udah nggak mau lagi deh, karena kan sempet juga terbentur pandemi dan lain-lain sebagainya ya. Jujur ada banget momen-momen dimana aku kayak aduh kayaknya gue nyerah aja deh. Ternyata susah banget bikin bisnis tuh, susah banget, kecuali memang kita dikasih modal brek gede gitu kan. Karena aku tuh di Petite Bite ini bener-bener semuanya dari nol. Aku modalnya sendiri, aku ngadmin sendiri, bikin kue sendiri, aku pesen-pesen Gojek sendiri buat customer kayak gitu. Jadi momen-momen aku pengen udahan tuh ada banget. Terus tapi aku selalu berusaha kayak aduh kayaknya nggak ada, ini masih bisa dicoba lagi, masih bisa dicoba lagi. Terus kan itu kan prosesnya memang panjang banget ya Kak, jadi aku tuh kelamaan untuk membangun bisnis ini karena aku sadar aku tuh apa-apa sendiri. Akhirnya aku kayak ada momen dimana akhirnya aku bisa bikin toko nih, tadinya kan aku nitip-nitip ke kafe, akhirnya aku bikin toko sendiri, ternyata aku nggak bisa gaji karyawan. Oh Tuhan. Oh my god, itu lemes banget, itu lemes banget. Di sempet dunia kayak breakdown nggak sih, sampai nangis gitu? Aduh, apakah aku salah jalan gitu? Sempet nggak sih? Itu sempet banget. Aku tuh sampai kepikiran kayak nggak usah lanjut aja deh, nggak usah lanjut aja semua ini gitu, karena aku rasa aku udah nggak sanggup lagi, karena pada saat itu aku nggak tahu mau minta tolong ke siapa lagi gitu. Karena apakah itu kamu kekurangan modal atau kekurangan tenaga kerja? Apa yang buat kamu itu broke down saat itu? Aku tuh aku ingat banget sih waktu itu tuh bulan Februari tahun 2022. Masih masa-masa baru kelar pandemi itu ya? Betul. Ya? Aku ingat banget bulan Februari itu kan selalu musim hujan ya. Yes. Satu hari aku berjualan, aku cuma dapat omset 14.000. Oh my god. Aku udah yang kayak hujan-hujanan, hujan, sepi, aku harus bayar karyawan, itu aku stres banget sih. Aku ingat banget dulu aku sujud, aku minta tolong, ya Allah tolong dikasih bantuan at least untuk aku bisa gaji karyawanku aja. Karena gitu. Kamu sendiri juga tidak nyaman kalau misalnya kamu tidak bisa mensejahterakan karyawan kamu. Kita bisa ngelihat juga ya di salah satu konten yang dibuat sama kamu. Saat kamu naikin gaji karyawan, betapa bangganya kamu juga mengatakan ke semua orang begitu ya. Dari benar-benar nol banget, bukan hanya kamu aja yang kamu pikirkan untuk sukses, tapi kamu benar-benar merangkul semua orang. Betul. Dan sekarang ini Min Bite udah punya toko di Bogor, bisa duduk ngafe. Ini bukan lagi, bisa santai-santai, leha-leha makan cookies Petite Bite. Boleh bisik-bisik nggak sih omsetnya itu berapa? Kalau omset, mungkin berapa digit gitu, biar bisa memberikan inspirasi buat wanita-wanita di luar sana bahwasanya kita itu bisa independen, kita itu kuat gitu loh. Betul. Bisa jadi yang tadinya cuma dapat omset 14.000 sehari, bisa jadi 2 digit sebulan, we never know dong. Itu dia, ya kan? Dan soon gonna be 3 digit sebulan. Amin ya Allah, amin. Bismillah, kita sejahterakan karyawan-karyawan itu. Iya kan? Coba kita lihat dulu video yang satu ini ya, Insertizen, let's go. Kok inces-inces cincinnya bukan berlian? Kok kuncinya bukan kunci mobil mewah?
Iya. Kok kuncinya bukan rumah-rumah mewah, malah motor yang beberapa tahun yang lalu. Itu kenapa kok bisa jadi viral sih motor itu? Ya namanya juga bisnis ya. Kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang dapat motor. Kadang-kadang kamu di atas, kadang-kadang kamu di atas motor. Oh, bukan begitu ya. Jadi itu tragedi. Ya ini ya Ci, namanya kita usaha. Ada aja kelicikan karyawan. Padahal aku udah percaya banget sama karyawan yang ini. Jadi pada saat itu uangku dicuri. Dia udah kerja berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun. Terus dia mencuri. Bagaimana Betul. bisa ketahuan dia mencuri uang? Ketahuan mencuri itu karena kebetulan itu akhir tahun mau tutup buku kita ceritanya. Oke. Jadi dia Tiba-tiba- bagian accounting. Enggak, bukan. Jadi dia kasir. Kasir, oke. Aku lagi ngitung-ngitung nih, ceritanya mau tutup buku kok nih uangnya nggak selalu sama ya. Sama yang ada, sama di pencatatan. Kok nggak Oke. pernah sama. Setelah kita cek, ternyata ada banyak karyawan juga, karyawanku yang lain tuh kayak curiga. Kok setiap dia ini kok uangnya selalu kurang. Akhirnya aku cek CCTV, ternyata si satu orang ini memang ngambilin gitu. Dan ternyata itu sudah berjalan 4 bulan, jadi totalnya itu udah puluhan juta yang diambil. Terus pada saat itu keluarga dan dianya sendiri tuh angkat tangan, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar, aku minta ganti rugi dong. Iya Aku bilang dong. gini, mau kita polisiin apa mau ganti uangnya? Dia bilang dia nggak bisa ganti uangnya sebanyak itu. Akhirnya dia kasih jaminan si motor itu. Si motor itu jaminannya seberapa besar sih value-nya? Jadi gini ya, aku jelasin. Kerugian kita itu kan puluhan juta ya. Yes. Aku hitung cuma setengahnya aja nih, itu udah kayak 22 jutaan. Terus aku akhirnya ngomong, bisa ganti nggak uangnya? Dia bilang nggak bisa Kak. Oke. Ya udah setengahnya aja, apa nggak separuh sih itu intinya, kayak kerugiannya tuh kayak udah 30 juta lebih, tapi aku bilang ya udah ganti aja 11 juta gimana? Dari yang aku hitung aja nih di bulan ini. Ternyata 11 juta diambil. Oh, ternyata ada puluhan juta. Ada puluhan juga. juta. Terus aku bilang ya udah ganti aja 11 juta mau nggak? Akhirnya dia bilang ya udah Kak, tapi aku cicil dengan jaminan motor tersebut dengan setara value 2.500.000. Oh my god, Bo. 2.500.000 sama dibandingkan sama 2 digit belasan itu jauh ya. Apalagi kalau bisnis startup, semua uang itu sangat berguna banget untuk Betul. diputar lagi, untuk dijadikan cuan lagi. Karena kita harus muter ya. Sempet trauma nggak sih untuk nyari karyawan-karyawan? Karena kan kamu sekarang istilahnya bisnis sudah berkembang, Betul. butuh karyawan. Trauma nggak sih? Jujur trauma lagi karena orang yang mengkhianati aku ini, aku percaya betul. Dan dia tuh pintar banget sih jilat-jilat aku yang kayak, Kak hari ini gini. Aduh ternyata itu semua bullshit. Iya. Oh gitu. my god. Terus kelanjutan kasusnya gimana? Kamu sempat polisikan karena dia nggak sanggup bayar? Jadi atau aku sempat masih musyawarah nih? Aku masih musyawarah tadinya, tapi ternyata dari keluarganya tersebut ngotot nih. Hah? Aku Keluarga mereka yang ngotot? Keluarga mereka malah mau nuntut aku balik karena aku bilang motor segini setara berapa. Betul. Aku realistis dong ngomong Iya kayak dong, gitu. factual. Ternyata mereka malah ngomong gini, kok malah nantangin kayak gitu sih? Jangan malah merendahkan dong. Aduh, aku kayak, hah? Aku ngomong apa adanya, aku kan mau diganti sesuai dong kerugiannya. Yes. Padahal di situ juga aku udah kurang-kurangin gitu. Keluarga mereka nggak terima dibilang motornya harganya cuma 2 juta. Padahal memang itu 2 juta tuh keluar dari mulut dia sendiri, mulut keluarganya. Jadi pada saat itu aku cuma bawa polisi. Waktu itu mediasi sama polisi juga maunya gimana, akhirnya aku kasih keringanan, ya udah ganti uangnya, dia minta waktu untuk balikin uangnya, tapi ini motor sebagai jaminan aku harus tarik karena cuma itu yang bisa dia jadiin jaminan. Wow, jadi kamu ini juga masih nahan-nahan juga untuk dibawa dijadikan kasus ke polisi ya? Betul. Karena kamu masih punya hati sebenarnya. Dan hubungan 2 tahun bersama dengan karyawan yang kamu udah percaya, pasti relationship-nya, vibe-nya, chemistry-nya udah Betul, ada ya? betul. Jadi Minbite ini dikenal di sosmed, walaupun gadis Padang yang kayaknya sedikit nyablak, ternyata hatinya tuh berhati emas. Ih bukan lagi, kita kan pasti nggak tega ya, dia bilang katanya buat ini, ngambil uangnya buat ini, buat itu, buat ini, aku kayak ya udah deh gitu. Nah, ini aku bertanya-tanya, apakah Minbite dan Siska 2 orang yang berbeda? Karena Minbite terlihat sangat
Yeah, the life is good, everything is okay. Tapi kalau kita kulik lagi ke dalam, Siska ini sebenarnya ya itu manusia biasa berhati emas, masih ingin membantu orang walaupun sudah disakiti. Sebenarnya berbeda nggak sih Siska dan Minbait itu di mata kamu sendiri? Sebenarnya Siska dan Minbait sebenarnya sama aja. Justru aku menciptakan Minbait itu sesuai dengan diriku sendiri. Jadi aku nggak mau berpura-pura di dunia tipu-tipu ini. Ya. Jadi aslinya kamu sehari-hari juga seperti ini? Memang begini aslinya sehari-hari memang kayak gitu. Orangnya emang ceriwis, emang ceriwis banget, rame gitu. Ada sempet dapat komplainan nggak dari orang tua, dari keluarga? Karena kan mungkin kalau misalnya, apalagi nih keluarga dari Padang nih, agak sedikit strict, Sumatera geng, agak sedikit strict ya. Kayak wanita semestinya seperti ini, atau wanita semestinya seperti itu. Kamu sempet nggak sih menghadapi hal itu sama keluarga? Kalau sama keluarga sih enggak ya. Mereka menerima kamu apa adanya? Mereka menerima aku apa adanya banget dengan aku yang begini. Cuma palingan kekhawatiran mereka tuh aku kan balik lagi ini kan si Cedang, cewek Padang, si pekerja keras, pedas-pedas pekerja keras, bukan begitu. Jadi kadang orang tua aku selalu kayak, wah kamu nih kayak laki ya. Jadi aku terlalu berani mengambil keputusan. Contoh kayak, Ma aku mau buka bisnis di Jakarta. Aku udah sewa ruko, udah sewa Jadi aku tuh kadang nggak ngomong dulu ke orang tua, kayak langsung aja memutuskan gitu. Wah lu nih makin hari makin kayak laki ya. Aku digituin sama mamaku. Mamaku tuh kayak ada betawi-betawinya gitu juga. Aku kayak itu aja sih yang dikomplain dari keluarga. Cuma kalau untuk kepribadian yang begini memang kayak orang tua juga udah mulai memaklumi ya. Udah memaklumi dan udah menerima ya. Udah menerima ya, anak yang begini. Gitu gimana? Oh my god. Tapi hari ini pasti orang tua bangga dong. Dengan Minbait, dengan Petite Bite, dengan bisnis yang kamu buka. Orang tua sempet ngomong nggak sih ke kamu kayak, duh mama papa bangga nih, ibu bangga. Pernah nggak sih cerita dong? Sebenarnya untuk Sumatera geng, agak emang sulit mungkin ya terucap dari mulut orang tua kita seperti itu agak sulit sih. Cuma low key aja, tipis-tipis aja. Dapat kodenya. Dapat kodenya, dapat dari postingan, dari cerita orang tua kita ke saudara-saudara, kayak low key dia bilang kalau gue bangga nih sama anak gue gitu. Cuma kalau terucap itu belum. Agak susah, tapi agak dinantikan ya. Dinantikan ya moms and dad ya. Iya, semoga mom and dad nontonnya. Jadi nanti pulang langsung I'm proud of you my daughter gitu. Ditunggu loh ma. Nah kalau dari pihak keluarga sudah semuanya sudah menerima. Minbait memang orangnya unik, cara ngomongnya memang seperti ini. Memang agak nyablak gadis Padang. Tapi kalau netizen pernah dihujat gak? Pasti pernah dong. Pasti pernah dong. Jadi hujatannya apa aja? Kalau netizen, aku tuh dihujat netizen awal-awal terjun. Karena kan mungkin proses penerimaan ya, ini orang siapa nih datang-datang bentukannya begini nih. Kok aura-aura nih bentuk-bentukannya gitu. Jadi aku tuh sering dibilang kayak, kok ngomongnya kayak gitu sih, so cantik banget deh. Sok pedas deh gitu, kayak sok lenje deh. Iya, sok lenje tapi nyebelin gitu. Banyak banget lagi yang ngomong kayak gitu ya. Yang aku rasain itu dulu waktu awal-awal terjun ke TikTok. Nah sekarang terasa lagi semenjak aku punya pacar yang orang-orang kepada panas segitu sih, kenapa? Biasanya yang agak iri hati dan dengki begitunya. Ngomongin belakang. Semakin jadi dong aku. Ya udah semakin omongin ya, Insertizen ya. Tolong dikasih komentar-komentar yang pedas karena gadis Padang ini pasti kuat menghadapinya.